Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Malino, seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Kaltara dan Kabupaten Malino, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf, sedianya akan hadir langsung, tetapi karena ada tugas negara yang harus saya hadiri, maka saya mohon izin untuk belum bisa bergabung pada kesempatan yang penuh berkah ini. Yang kedua, izinkan saya juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kabupaten Malino dan Irau yang ke-11. Insya Allah di momen istimewa ini bisa menjadi refleksi atas perjalanan panjang membangun daerah yang insya Allah ada dalam track menuju masyarakat yang maju, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya mendoakan juga agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malino lebih profesional, lebih aspiratif, bersih, dan fokus pada pelayanan publik yang prima. Sehingga pada ujungnya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan pembangunan yang berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian, Malino sebagai bumi intimu punya kekayaan alam melimpah, potensi sumber daya alam yang luar biasa, wilayah yang besar yang didominasi oleh hutan hujan tropis, ekosistemnya unik, dan kawasan-kawasan konservasi yang jadi andalan para wisata alam. Masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan termasuk Malino sejatinya berperan sebagai garda paling depan dalam menjaga kedaulatan dan juga identitas nasional. Masyarakat ini tidak hanya menjadi penjaga batas secara fisik wilayah, tetapi juga secara moral, secara spiritual, dan juga secara politis menjadi duta-duta bangsa. Wajah Indonesia ada pada mereka. Marwah negara di hadapan tetangga ada pada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan juga sejatinya punya kontribusi untuk menjaga keamanan, mengawasi aktivitas lintas batas, serta punya peran strategis untuk memelihara keharmonisan sosial dengan cerminan semangat Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, semestinya negara memberikan atensi penuh otoritas pemerintahan di semua level, kementerian dan lembaga juga fokus bagi pembangunan manusia di kawasan perbatasan. Akses pendidikan, layanan kesehatan, program pemberdayaan masyarakat. Itu semua adalah kunci agar tidak terjadi kesenjangan dengan wilayah lain. Program-program yang konkret dan spesifik, pelatihan, keterampilan, penguatan kapasitas sosial ekonomi di daerah perbatasan ini harusnya bisa meningkatkan daya saing masyarakat. Dan mereka kemudian, Bapak Ibu semua, rekan-rekan saudara, menjadi aktor utama dalam pembangunan di daerahnya. Di sisi lain, budaya lokal adalah juga faktor kunci. Budaya lokal adalah pondasi. Budaya lokal adalah identitas yang bisa menguatkan nasionalisme kita. Sehingga kemudian bersanding antara dimensi lokal dan dimensi nasional. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, berhasilnya pembangunan perbatasan ini tidak bisa kita lepaskan dari upaya kita semua untuk membangun sinergi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholders yang ada di wilayah. Koordinasi lintas sektor, eksekusi, implementasi kebijakan nasional. Berbagai macam arahan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri yang terkait dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan semestinya menjadi landasan penting untuk satu konsep pembangunan yang fokus, terarah, dan berkelanjutan. Kita semua juga harus memberikan atensi atas penguatan kolaborasi. Warga berkolaborasi dengan pemerintah, BUMN, corporate sectors, dimensi swasta, masyarakat sipil. Itu penting agar pembangunan itu tidak hanya bersifat fisik,
menggugurkan kewajiban, tapi langsung menukik, menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Perbatasan itu bukan hanya tentang pertahanan dan keamanan. Perbatasan adalah kesejahteraan. Perbatasan adalah kehormatan. Kabupaten Malinau ini kan berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah Kaltara. Jadi dengan letaknya yang sangat strategis ini, tidak saja menjadi gerbang utama batas antar negara, tetapi juga menjadi hub penghubung, penguat konektivitas wilayah pedesaan, pusat-pusat pemerintahan, pelabuhan, serta infrastruktur transportasi lintas wilayah, lintas negara. Karena itu semua potensi ekonomi yang berbasiskan sumber daya alam yang lestari, pariwisata, itu harus menjadi peluang kerjasama antar daerah yang pada ujung-ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan. Kalau sudah sejahtera, maka berbanding lurus kemudian dengan nasionalisme dan kuatnya kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan. Irau yang berakar dari tradisi suku Dayak di Malinau juga adalah manifestasi syukur atas pencapaian, keberhasilan panen, maupun semua momen-momen penting dalam kehidupan. Irau ini mempersatukan masyarakat Malinau yang beragam etnis dan agama, dan juga satu wadah untuk melestarikan nilai gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal. Melalui ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-26 dan Irau yang 11, insya Allah kita jadikan peringatan ini sebagai momentum bagi kita untuk melakukan muhasabah, refleksi atas semua capaian yang telah diraih di belakang untuk komitmen kita menata masa depan. Malinau yang insya Allah lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga semua kerja nyata kita bisa memberikan manfaat yang nyata bagi warga Malinau dan membawa harapan baru menyebut masa depan yang lebih cerah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua untuk menjaga, membangun wilayah perbatasan, dan menegakkan kedaulatan bangsa negara yang kita cintai ini. Salam hangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.